lo udah selesai nikahan, udah selesai makanannya udah dihabisin orang, dekor lo udah jadi sampah gitu kan. Terus habis itu tagihannya tuh tapi masih ada. Kayak even kayak gue mau makan aja gue ngantri di nikahan gue sendiri. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk dekor sendiri, guys. Halo, jadi sebelumnya gue mau memperkenalkan diri gue dulu. Nama gue Dea. Seperti manusia-manusia umur 20-an pada umumnya, gue kerja kantoran. Terus habis itu apa lagi ya? Udah, itu aja. Jadi gue bikin channel ini jadi sebenarnya gue nggak tahu nih channel ini secara jangka panjang akan menjadi channel apa untuk khususnya, tapi untuk yang jelas untuk video pertama ini, berhubung kemarin gue baru aja nikah, gue pengen banget sharing tentang persiapan pernikahan, plus minusnya, dan ups and downs-nya. Kebetulan kemarin itu, kalau misalnya ada yang tahu, gue itu nikahnya super intimate banget. Jadi mungkin untuk anak-anak masa kini ya, teman-teman gue khususnya, itu banyak banget yang pengen nikah intimate, tapi banyak keterbatasan dari keluarga lah, dari emak, bapak, pak de, segala macam semuanya deh. Nah, sekarang gue pengen sharing aja sih, gimana sih kok bisa gitu. Sebelum gue cerita gimana caranya si nikah intimate itu, gue pengen kasih tau dulu kalau gue itu sebenarnya sudah mencari alternatif dari nikahan termahal sampai termurah. Karena pada umumnya orang-orang kan pasti pertama kali research kayak ngasal-ngasal gitu kan, nge-browsing semuanya dari mulai yang hotel bintang 5 sampai ballroom, sampai restoran-restoran, sampai di rumah aja pernah dipertimbangkan gitu loh. Jadi semuanya udah gue jajahin. Tapi akhirnya gue memutuskan intimate karena sebenarnya balik lagi sih ke kondisi masing-masing ya kan, kayak kemampuan dari masing-masing keluarga dan prioritas hidup lo pastinya. Karena menurut gue kasihan, gue ngelihat ada banyak banget orang-orang yang even abis nikahan tuh masih ngutang, woi. Kayak lo udah selesai nikahan, udah selesai makanannya udah dihabisin orang, dekor lo udah jadi sampah gitu kan. Terus habis itu tagihannya tuh tapi masih ada gitu. Kayak lo harus bayar sedangkan lo gak punya duit, akhirnya lo ngutang ke sana ke sini. Menurut gue itu nggak wise aja sih. Secara gue masih kayak kalau misalnya ngelihat kain pel aja sekarang gue tertarik coy. Jadi gue kayak suka beli-beli hal yang nggak penting, dan itu tuh juga harus lo pikirin setelah lo nikah gitu. Jadi jangan semerta-merta mikir kalau acara nikah tuh cuma itu doang. Maksudnya jangan lo mikir acara nikah tuh satu-satunya yang perlu lo pikirin di saat lo bakal mempunyai pernikahan, marriage nanti gitu. Oh ya, gue mau nambahin satu. Jadi sebenarnya pilihan untuk menikah intimate ini bukan win-win solution buat keluarga gue. Kayak ada aja yang ngerasa, ih kok kan gue orang Batak ya, jadi kayak ih kok opung yang sana nggak diundang, keluarga opung sana nggak diundang, keluarga inang udah ini nggak diundang. Terus kayak ya emang lo nggak bisa ngebahagiain semua orang coy, tapi kan ini nikahan lo. Yang pasti kalau misalnya ada orang yang harus tersiksa dan sedih, itu pasti bukan lo gitu loh. Jadi kayak lo pikirin aja diri lo sendiri. Jadi daripada lo tersiksa, mending lo kayak tahu kapasitas aja. Oke, jadi gue cerita dulu untuk pernikahan itu. Yang pertama banget, poin pertama yang harus diperhatikan adalah restu kedua orang tua dan keluarga pastinya. Jadi waktu itu cowok gue, dia pada masanya asik cowok gue pada masanya dia tuh izin dulu ke kakak gue, nanya gimana ya kalau gue mau ngelamar, oke enggak. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat cowok, mungkin kalian bisa ngomong ke keluarga cewek yang menurut kalian comfortable aja buat kalian ajak ngomong, kayak gimana nih gue bisa nggak ngajak dia nikah, apakah kondisi keluarganya lagi memungkinkan, bla bla bla, gue udah niat serius nih, kayak gitu bla 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 deh pokoknya. Terus habis itu udah setelah oke, habis itu jadilah gue dilamar. Itu bulan April tahun 2019. Terus habis gue dilamar, itu udah nih mulai kayak gue nyari-nyari venue bla 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 bla, sampai udah sebulan berlalu, kita berdua lupa, oh iya belum ngomong ke orang tua. Jadi kita ngomong ke orang tua tuh baru sekitar bulan Juni apa ya, pokoknya sebulan sampai 2 bulan setelah setelah gue dilamar deh. Dengan bodohnya gue udah nyari semua venue, terus gue lupa, nyokap gue belum tahu gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue konsepnya kalau gue sama cowok gue waktu itu, gue ngomong ke nyokap gue kalau cowok gue ngajak serius, cowoknya ngomong ke orang tuanya. Pas udah sama-sama tahu nih, kesannya kayak teaser dulu. Terus udah sama-sama tahu, barulah cowok gue datang ke rumah buat ngomong ke nyokap gue kalau dia mau serius gitu. Udah kayak gitu, mulailah
kita mempertemukan kedua mama-mama kita pada saat itu, dan itu berkali-kali, nggak sekali. Habis itu, ntar ya gue nyontek dulu. Udah kayak gitu, sesama keluarga ketemu. Waktu itu kita itu sebenarnya niatnya mau ada acara lamaran. Lamarannya itu di Januari. Gue juga nggak tahu dari bulan Mei sampai bulan Desember tuh gue ngapain sampai lamaran itu baru Januari. Gue juga lupa. Yang jelas gue kebanyakan research kayaknya. Ya nggak sih, gue ngapain ya di waktu itu? Iya, kayak tunda. Akhirnya gue tuh memutuskan, oke, gue mau lamaran di bulan Januari gitu kan. Gue udah DP tempat bla 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 segala tanpa ngomong ke orang tua gue dulu. Gue mikirnya kayak oke, lamaran acara dari kita untuk keluarga. Jadi gue memutuskan untuk BSBS sama cowok gue. Gue tuh lamaran inget banget ya 25 Januari. Terus tahun barunya itu gue mau ke Bali. Terus kayak beberapa hari sebelum gue berangkat, tiba-tiba kayak sesama nyokap gue ini ketemu. Terus mereka kayak bilang, apa lebih baik langsung nikah aja ya, nggak usah lamaran. Gitu. Itu nggak nyampe sebulan sebelumnya, coy. Kayak itu udah mepet banget. Tuh gue barulah mikirin buat ngurusin KUA bla 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 bla. Sampai nikah gue di 25 Januari. Ternyata dari keluarga gue bilang, aduh kayaknya terlalu cepat. Januari itu setelah gue pulang dari Bali. 3 minggu sebelum gue nikah, berarti kan itu Januari minggu pertama ya. 3 minggu sebelum gue nikah, keluarga gue bilang, jangan Januari deh nikahnya. Gitu. Dia bilang katanya terlalu mepet. Terus akhirnya gue meraung-raung. Gue kayak bilang, sampai ini diundur lagi, aku gak mau nikah. Gitu. Gue bilang kayak gitu. Udah akhirnya gue nanyalah ke semua vendor gue, jadi sebenarnya kalian semua bisanya kapan? Maaf banget nih, berubah lagi tanggalnya. Nggak berubah lagi sih, tadinya kan berubah occasionnya dari lamaran ke wedding. Terus akhirnya gue bilang, gimana kalau berubah tanggalnya? Terus alhamdulillah semua vendor gue baik hati. Gue pindah akhirnya ke tanggal yang semua vendor gue available, yaitu si 21 Maret itu. Jadi tanggal gue tidak dipilih, melainkan kecelakaan. Gitu. Terus di antara pertemuan-pertemuan keluarga itu sebenarnya ya, kalau gue boleh kasih tips dan saran, kebanyakan ketemu keluarga tuh tidak baik, guys. Karena semakin sering mereka ketemu, semakin banyak pemikiran baru. Tapi kalau jarang ketemu, lo jadi perantara, jadinya miskom kayak gue, banyak banget miskomnya. Yaudah, akhirnya dengan segala perdramaan ini, tibalah suatu saat gue ketemu keluarga ngomongin konsep. Dan perlu diperhatikan bahwa ini tidak diputuskan dalam satu kali ketemu ya, jadi kayak 5 kali ada kali. Gue juga sampai capek, pembahasannya sama setiap ketemu, ngomongnya konsep. Intinya sabar-sabar aja. Tapi ini gue mau menjelaskan pengalaman gue, jangan menyerah. Oke, jadi konsep yang gue pikirin adalah venue, people, budget, sama mau pakai adat atau enggak. Berhubung nyokap gue pengen banget tempat yang indoor, biasalah ibu-ibu kan gak mau panas. Akhirnya kita menemukan tempat yang semi-semi, jadi outdoornya dapet, indoornya dapet. Terus habis itu ngundang, sebenarnya nyokap gue tuh pengen banget ngundang ya biasalah orang tua gitu kan, umumnya yang ratusan orang. Terus gue kayak, wah gue semangat banget nih kalau misalnya ditantangin gini. Gue bikin lah Excel angka untuk 500 orang, terkaget-kaget lah mereka. Terus akhirnya gue bikinin juga Excel untuk yang orangnya sedikit sesuai dengan kemauan gue, karena gue juga memberi penjelasan ke mereka kalau misalnya nikah itu cuma sekali, tapi bukan harus memorable buat orang lain juga gitu loh. Yang penting tuh guenya happy, pesannya dapet, tujuannya nyampe, gue sah ya kan. Akhirnya diputuskan kalau oke, nyokap gue terima acaranya intimate aja, nggak apa-apa. Kemarin tuh gue ngitung untuk 150 orang itu di tempat yang gue mau, itu budgetnya plus minus 100 juta. Even buat acara tuh di bawah 100 juta. Tapi yang jelas plus minus 100 itu udah termasuk baju, make up, apalagi seserahan. Pokoknya perintilan-perintilan, even kayak ongkir-ongkir gue beli apa gitu, itu udah termasuk semua. Gue nyatet bener-bener semuanya. Nah terus habis itu gue menentukan untuk gak pakai adat, karena semakin banyak acara itu biaya tuh makin berkali-kali lipat gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau ngehemat budget, yang paling bener tuh adalah dengan cara mengurangi hari, karena hari itu sama dengan 2 kali lipat.
Jadi gue nggak ada acara pengajian yang pakai dekor-dekor dengan baju cantik dengan makeup gitu, nggak ada, karena itu berarti kan duplikat semua harganya dan gue merasa itu tidak perlu. Begitupun dengan lamaran, sama gue juga nggak ada. Oh iya, sama tadi tuh gue lupa bilang, jadi tuh pas budget gue bener-bener bikin Excel yang gue update bener-bener setiap hari, setiap ada perubahan, buat DP, buat kapan harus bayar, pembagian antara cewek dan cowok, terus kayak apa aja listingsnya, itu semuanya gue bikin di satu Excel dan itu selalu updated terus. Terus gue mau ngingetin juga buat kalian yang mau bikin budget pernikahan, jangan lupa spare sekitar 30%, karena itu banyak banget akan nambahnya, kayak tak terduga dan gak jelas gitu sebenarnya buat apa, kayak bisa aja buat tambahan makanan atau mungkin buat ongkir lah, ongkir-ongkir apa, atau enggak buat makan kru, buat biaya-biaya tak terduga lainnya tuh pasti ada aja, jadi harus disiapin. Nanti gue juga bakal share template Excel yang gue pakai buat ngatur pernikahan. Gue itu kemarin venue-nya di Balai Nusa. Dia tuh kayak tempat baru gitu di daerah Pakubono. Kalian bisa search atau nanti gue masukkan gambarnya. Terus habis itu tempatnya itu sebenarnya restoran punya Sari Rasa Group. Cuma dia kayak restorannya nggak ada tempat duduk untuk makan ya. Jadi dia kayak restoran di bawah, di atas tuh kayak function hall yang kayaknya emang khusus buat acara gitu. Nah kemarin gue di situ dan itu harganya oke banget guys, kayak oke banget. Even buat engagement, buat acara-acara kayak gitu itu juga harga oke banget. Pokoknya gue sangat rekomen. Dan dia itu makanannya udah pasti enak ya kan. Terus dia tuh venue-nya kayak menurut gue sih untuk pada harganya, gue nggak bisa nyebutin harganya, nanti aja ya gue sebutin di next video. Gue bakal ngebahas tentang venue. Dia tuh harganya kayak gue nggak ngerti, murah banget, kayak gue gimana ya describe ya, murah banget. Gue nggak pernah nemuin venue nikahan semurah ini. Gue tuh bener-bener nyari venue dari segala jenis kan yang tadi gue bilang, dan ini tuh termurah dan terbagus untuk kelasnya gitu loh, beneran oke banget sih guys. Tapi btw nikahan gue kemarin tuh nikahan pertama yang pernah ada di situ, jadi tempatnya belum buka setahun. Jadi kalau misalnya kalian mau cepetan buruan, karena mungkin nanti kalau misalnya harganya sudah naik, gue nggak tahu dia akan naik jadi berapa, karena beneran bagus guys. Terus dekor, jadi itu salah satu yang gue pikirin banget juga pas awal-awal. Gue mencari dan gue udah nyari kayak bener-bener banyak banget ya, kayak puluhan vendor dekor. Terus gue tuh menemukan dengan harga-harga yang menurut gue sebenarnya masih reasonable, tapi paket yang gue dapetin tuh menurut gue kurang ciamik gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk dekor sendiri guys. Ya, jadi gue menemukan tukang bunga di suatu tempat, dan gue menemukan tukang apa tuh namanya, kayak partisi ya, kayak buat backgroundnya gitu-gitu di suatu tempat, dan gue menggabungkan mereka. Akhirnya gue membuat dekor sendiri, ngedesain sendiri, milih bunga sendiri, naruh posisinya sendiri, semuanya sendiri guys. Gue nyari WO waktu itu, sebenarnya gue tuh kayak aduh gue nggak mau pakai WO gitu kan. Sebenarnya banyak banget sih orang yang memutuskan untuk nggak pakai WO karena mereka ngerasa teman-temannya atau keluarga tuh ada yang bisa dijadiin panitia gitu, dan banyak banget orang yang kayak gitu. Dan gue sangat tidak menyalahkan karena itu bisa nge-save budget banget. Cuma kayak gue buat ngatur diri gue sendiri aja, masih cowok gue itu aja, gue tuh udah capek. Gimana gue disuruh ngurus panitia keluarga. Terus apalagi yang namanya keluarga, itu kan dia sukarela kan. Mereka juga bukan lo doang yang dipikirin gitu loh. Gue nggak mau mempersulit mereka aja sih. Dan gue kayak kasarnya sih gue nggak percaya ya guys gitu. Jadi gue lebih memilih untuk pakai WO. Emang kadang-kadang tuh orang make wedding organizer itu based on omongan orang lain, karena dari foto tuh nggak kelihatan servisnya kayak gimana gitu. Jadi emang gue waktu itu pakai WO adalah seorang temen gue yang gue pakai jasanya, tapi gue nggak pakai jasa WO-nya, ngerti gak? Jadi kayak misalnya dia dari WO A, gue kayak bilang minta tolong dong bantuin buat acara nikah gue, tapi boleh nggak pakai nama A gitu. Bisa guys, setengah harga guys. Jadi kayak kalau kalian punya teman WO, coba deh iseng tanya, bisa nggak bantuin gue bayar lo nya aja, maksudnya bayar teman-teman lo aja gitu. Cuma ya mereka kerja dibayar secara profesional, beda sama temen lo minta tolong ya. Nah terus yang penting banget juga itu adalah per KUA-an. Kayak lo harus ngurus semua dokumen-dokumen lo.
Nah, sebenarnya waktu itu beberapa tahun yang lalu lah pokoknya ya, itu tuh yang namanya pernikahan belum ada yang namanya tes kesehatan. Jadi tuh sebenarnya full dari ngurus surat ke kelurahan dulu ya. Kelurahan sampai lo ke KUA itu lo bisa dibantuin sama orang tanpa lo datang. Itu tuh bisa banget. Cuma kemarin pas gue ngurus itu kan udah harus tes kesehatan. Jadi lo harus tes datang sendiri, ya iyalah ya, masa lo pakai urin orang gitu kan. Ya jadi lo harus datang sendiri itu ke puskesmas gitu. Itu lumayan rebek banget sih sumpah. Jadi lo kalau misalnya mau ngurus mending jauh-jauh hari. Tapi validnya tuh si tes kesehatan itu, sertifikat layak kawin itu kalau nggak salah tuh cuma 3 bulan deh kalau nggak salah ya. Jadi lo harus 3 bulan sebelum maksimal. Jadi ya idealnya sebulan 2 bulan cukup sih lo ngurus. Begitupun dengan surat kelurahan, surat ke apa sih, kecamatan ada nggak sih kemarin? Enggak ya, surat ke kelurahan, ke KUA. Kalau misalnya lo mau numpang ke KUA lain lo juga harus ngurus, tapi mungkin detailnya nanti aja di video yang lain karena sebenarnya video buat ngurus kayak gitu udah banyak banget. Nah, terus buat fotografi ya kan, jadi fotografi itu yang udah bagus banyak yang pakai, apalagi di endorse sana sini, itu tuh harganya lumayan. Buat wedding tuh rata-rata untuk yang gue tanya tuh di atas 20 lah normalnya, tapi ada juga yang di bawah, cuma maksudnya range yang bagus tuh 20-an, 30, 40 bahkan lebih. Nah, terus kemarin itu kan awalnya gue ngebook si fotografer ini emang buat engagement kan. Terus harganya tuh buat engagement jelas beda dong sama wedding karena paket-paket yang didapat juga beda. Terus akhirnya gue bilang ganti ke wedding boleh nggak? Terus dia bilang nggak apa-apa asal durasinya masih sama. Jadi selama durasinya sama itu nggak apa-apa engagement lo pakai buat wedding, asalkan output yang lo dapet tetap sama. Nggak bisa lo tiba-tiba cuma pesan foto nambah video, itu namanya ngajak berantem. Jadi tetap dapetnya foto doang kemarin gue sama si orang ini kan. Terus ya udah gue nanya kalau nambah video berapa, terus kan jadi 3 kali lipat kan. Terus akhirnya gue memutuskan make foto di dia dan nyari video di orang lain. Jadi kalau misalnya kalian pengen foto-foto buat wedding kalian bagus, kan ada orang yang prioritasnya foto, ada yang video. Kalau misalnya dua-duanya ya sabar aja, itu nggak bisa dikurangin. Cuma kalau kalian prioritasnya foto, itu kalian bisa banget kayak make vendor foto yang kalian suka, terus bisa jadi videonya cari yang lebih murah dikit, yang penting ada aja deh gitu momen yang bergerak gitu kan, yang terekam gitu. Jadi kalau yang kemarin gue lakuin setengah-setengah, foto yang bagus, video yang biasa aja. Jadilah itu kayak nge-cut budget bener-bener seperempatnya gitu, lebih sih kayaknya sumpah. Nanti untuk detail harganya gue jelasin ada section berikutnya, itu tentang foto-foto, video-video. Nah, masuk ke pakaian gue dan Regi. Nah, untuk baju gue tuh walaupun pagi siang kan gue pakai akad tuh gue nyewa karena gue nggak mau bikin, menurut gue bikin itu waste of money banget ya, kayak itu mahal banget loh kalau lo lihat yang kayak meras gitu-gitu. Menurut gue kayak gue nggak rela ngebuang sebanyak itu buat baju. Mungkin ada yang prioritasnya baju silahkan, tapi gue enggak. Jadi gue nyewa waktu itu namanya di Her Closet. Sebenarnya Her Closet itu tempat buat lo nyewa kebaya-kebaya branded juga. Jadi kayak desainer-desainer kayak Meras, kayak Vera Kebaya, kayak Mirna Miura gitu-gitu, semuanya tuh dia nyewain di situ. Cuma emang itu kayak bekas orangnya udah selesai nikahannya, daripada tuh baju dianggurin kan di lemari, disewain lah di Her Closet itu. Dan itu yang gue lakukan, dan jauh lebih murah dan menguntungkan guys. Dan pada saat itu ya gue nemuin baju buat akad gue tuh bener-bener hamin 3 minggu guys. Ya 3 minggu sebelum gue nikah gue baru nemu baju gue. Di saat dekor udah, venue udah, makanan udah, baju nyokap bokap gue semuanya aja udah, gue doang yang belum punya baju guys. Kalau misalnya baju pasangan cowok gue itu baju cowok gue dia tuh pakai beskap, kayak beskap Demang, jadi kayak beskap tapi pakai celana. Jadi kan sebenarnya gue internasional kan, akhirnya nggak pakai adat, jadi gue pakai kebaya putih-putih, dia pakai beskap Demang. Nah yang kedua, baju gue itu gue bikin, jadi gue beli bahan waktu itu di Pasar Baru, nama tokonya lupa tapi nanti gue kasih tahu deh. Gue tuh nyari bahan udah ke Majestic, Pasar Baru, sempat ke semua mall, ada Bindu Santani, terus yang di Sensi tuh Hosana kalau nggak salah, terus sempat gue nyari ke Taman Anggrek juga ada Hosana, ada pokoknya banyak banget ya tempat-tempat yang di mall yang bridal bagus-bagus banget.
Itu nanti gue bakal share, ada sectionnya sendiri. Itu bener-bener kainnya tuh yang tidak bisa ditemukan di Mayastik dan pasar-pasar sejenisnya. Cuma akhirnya yang gue beli itu di Pasar Baru, dan gue jahit karena nyokap gue penjahit. Jadi gue jahit di rumah gue sendiri guys, ada penjahit di bawah. Nanti gue tunjukin hasilnya seperti apa. Terus habis itu untuk baju keduanya dia pakai kayak jas warnanya biru muda sama sneakers, karena dia BM pakai sneakers. Jadi ya udahlah ya, gue pakai heels, dia sneakers, nggak apa-apa. Terus habis itu sepatu. Jadi gue itu kan karena bajunya ada 2, akhirnya gue milih 2 sepatu juga. Gue pakai dari Faya sama Kava. Nanti kalian bakal gue kasih linknya di bawah. Itu juga sepatunya bagus-bagus banget. Cuma kalau buat cantik, maksudnya yang lebih preferensi gue yang untuk ke arah look cantik gitu ya, gue lebih suka Kava Privé. Tapi buat nyamannya itu lebih ke Faya. Sumpah itu enak banget. Terus habis itu untuk keluarga, jadi seragam keluarga itu gue kemarin bener-bener cuma ngasih keluarga inti. Buat yang cowok semuanya dari pagi sampai siang pakai jas abu-abu. Yang cewek beli kain terus bikin itu warnanya abu-abu juga. Jadi bener-bener cuma satu baju buat seharian, karena yang ganti ya gue doang lah, kalau nggak apa spesialnya gue ya kan. Terus yang cowok itu kemarin nyewanya itu di namanya Suit Addict. Jadi kemarin tuh gue nyari banget kan, kayak nyewa jas tuh tidak semudah nyari base cup guys. Jadi kalau base cup tuh banyak banget kan, ada Ambon Busana dan lain-lain, dan itu lusin-lusinan gitu stoknya. Kalau misalnya jas tuh tidak semudah itu. Tapi alhamdulillah jodohnya kemarin gue ketemu si Suit Addict ini, dan fitnya oke semua. Akhirnya gue nyewa di mereka lah. Jadi untuk seragam gue juga tidak membuang duit yang banyak-banyak, karena mayoritas nyewa dan bikin di rumah sendiri. Oh ya, untuk keluarga besar kemarin tuh akhirnya kita cuma ngasih dress code doang, karena menurut gue kan itu semuanya deket ya kan. Kalau temen gue kasih seragam, kalau keluarga gue kasih seragam, tuh acara gue jadi kayak acara kepanitiaan guys. Terus ini sebenarnya penting-penting gak penting, wajib-wajib gak wajib, ini tuh pre-wedding. Gue kemarin tuh make dari temen aja fotografernya, karena gue sebenarnya dan Regi sama-sama tidak bisa gaya ya kan. Kayak gue ngerasa kalau gue buang-buang duit buat fotografer itu agak sayang ya. Akhirnya gue pakai temen aja yang murah meriah tapi yang penting ada. Dan jadi kayak di kamar bisa gue pajang gitu foto berdua kapan lagi kan. Hah? Iya tapi bagus kok. Nanti kayak gue kasih tunjuk hasilnya. Kalau mau kontak aja juga nanti gue kasih. Yang terakhir ini mencakup semua perawatan diri wanita. Jadi kayak makeup artist, hairdo gue, terus kayak apa, kutex, lulur apa segala macam, pokoknya yang berhubungan sama mempercantik diri. Nah gue jadi pakai makeup namanya si Mbak Ade. Ntar gue kasih kontaknya di bawah ini. Jadi Mbak Ade ini dia tuh fleksibel banget orangnya, enak banget. Jadi gue tuh kemarin tes makeup gue dipakai buat photoshoot, jadi gue nggak perlu bayar makeup double. Nah jadi gue sama dia tuh bener-bener dari gue zaman pre-wedding sampai nikah dua-duanya pakai dia, dan gue ngerasa dia tuh telaten banget, rapih banget, teliti banget. Sumpah gue suka banget sih, gue akan rekomendasikan. Dan harganya juga oke banget guys, kayak tidak menguras kantong lo, nggak yang kayak puluh-puluh belas-belasan juta itu, tidak, sumpah dia oke banget. Nanti gue kasih ya kontaknya. Terus habis itu kemarin itu kan gue lagi corona kan guys, pas nikah tuh bener-bener kayak minggu terakhir sebelum Jakarta kayak pada WFH gitu, jadi bener-bener menuju Jakarta banyak corona. Akhirnya pas zaman-zaman gue persiapan nikahan itu, gue nggak bisa ke salon, gue nggak bisa waxing, gue nggak bisa mani-pedi di luar, gue nggak bisa luluran. Bener-bener banyak banget yang semua orang tuh tutup. Akhirnya gue bener-bener manggil salon by house call ke rumah buat mani-pedi. Sama gue itu pakai dokter muka seadanya aja. Terus kayak yang penting cukup tidur. Terus gue nggak yang namanya diet itu, nggak. Olahraga banget juga biasa aja. Terus kayak pokoknya nggak yang lebay gitu sih. Banyak orang yang pengen mempersiapkan buat memecarkan auranya kan katanya, tapi gue nggak percaya guys kayak gitu. Orang hamil 1 aja gue masih ke toko bunga gitu kan, ke pasar gue. Ya udah, jadi gue kayak bener-bener seadanya aja. Alasannya malas aja sih sebenarnya, dan sayang duit juga. Jadi sebenarnya rangkaian persiapan gue itu lumayan
ribet karena gue menyiapkan semuanya bener-bener cuma di bawah 3 bulan. Dan dengan segala persiapannya, akhirnya minggu terakhir gue sebelum gue nikah itu gue masih lumayan banyak urusannya gitu ya. Kayak H-2 gue ngurusin dekor ke venue malam-malam, gak ada tuh gue dipingit-pingit, gak ada. Gue bener-bener ketemu cowok gue mulu. Kan ada tuh orang yang bilang kayak, Pamali ketemu sebelum nikah harus dipingit gitu kan. Gue kayak, ya Allah, daripada dekor gue gak ada gitu kan, daripada acara gue gak beres, mendingan gue kayak yaudah bismillah aja deh. Even H-1 aja dia mesti ke rumah gue buat ngambil seserahan. Oh ya, gue bikin seserahan itu sendiri, jadi gue ngedekor di rumah H-1 nikahan. Terus habis itu malamnya gue bener-bener nggak deg-degan guys, aneh banget. Kayak gue aja tuh biasanya ya kalau besok mau presentasi di kantor aja nih gue nggak bisa tidur. Kalau gue mau ulang tahun nih tengah malamnya gue deg-degan kayak aduh gue disurprise ini kayak apa ya, suka kayak gitu. Tapi ini gue nggak deg-degan guys. H-1 tuh gue malam nonton Indonesian Idol, gue rewatch episode-episodenya, gue kayak ya udah gue ketiduran aja gitu seperti biasa. Pagi-pagi bangun kayak mau ke kantor aja gitu, kayak gue naik Grab berangkatnya by the way. Terus ya udah akhirnya gue masuk, gue dandan bla 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 bla, udah deh hari H gue akad. Itu akad bener-bener kayak udah gitu aja. Kan awalnya gue request kan gak mau lama-lama gitu kan, beneran dong cepet banget. Kayak gue akad gak nyampe sejam, gue bingung anjir udah selesai, udah akad gini doang selesai gitu, udah beneran guys secepat itu. Terus kayak yaudah gue foto-foto bla 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 bla, gue dandan lagi kan, gue retouch makeup segala macem, ganti baju, terus gue langsung deh kayak resepsi baru tuh yang ada teman-teman dan lain-lain yang lengkap semuanya, keluarga-keluarga jauh tapi deket gitu ya. Itu datang siang. Itu gue konsep acaranya tuh nggak ada pelaminan, jadi cuma ada backdrop foto jatuhnya di dalam. Gue bener-bener kayak nyampe masuk, abis itu kayak regi speech dikit, udah deh gue langsung mingle sama teman-teman. Gue langsung kayak nyamperin mereka satu-satu. Gue nggak ada yang namanya salaman-salaman tuh, nggak ada. Selain karena corona, tapi gue emang nggak mau salaman-salaman. Gue nggak suka dipajang di depan jadi tontonan gitu, kayak aneh banget, gue nggak mau. Terus habis itu udah gue nyamperin semuanya, nyalam, bercanda-bercanda, iya sama aja kayak hangout lo hari-hari biasa, kayak jalan ke mall ya. Gue mirip lah kayak gitu, cuma lebih rame sama lebih rapih aja gitu. Terus kayak even kayak gue mau makan aja, gue ngantri di nikahan gue sendiri. Gue mau makan, gue ngantri di nikahan gue sendiri guys, kayak gitu. Terus kayak ya udah akhirnya hari berlalu begitu saja guys, tiba-tiba selesai aja gitu, udah deh. Oh iya, untuk detail-detailnya tadi kan ada banyak tuh. Nah itu gue bakal jelasin masing-masing di video segmen yang terpisah, karena banyak banget detailnya yang mau gue share dan pasti berguna banget buat orang-orang yang mau intimate wedding kayak gue. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau, coba aja komen di bawah. Kalian mau mana dulu nih yang dibahas? Kayak apakah venue dulu, atau dekor dulu, atau yang mana dulu? Ntar gue bakal juga ngasih kayak beberapa pilihan. Misalnya venue, gue bakal ngasih beberapa pilihan venue dengan kontak-kontak dan harganya. Yes guys, gue bakal kasih kalian link yang berisi harga-harga atau PDF-PDF dari vendor-vendor itu. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nanya satu-satu lagi. Oke, yaudah jangan lupa komennya mau lihat yang mana dulu. Semoga bermanfaat dan good luck buat planning weddingnya. Kalau misalnya belum ada calonnya, segera carilah. Pokoknya whatever it is, good luck and thank you. Oke, bye. Jadi aku berbusa-busa gitu. Iya lu ngomong banyak banget ya.